Minggir kalian. Kami mau menghadap. Balik, balik. Siapapun tidak boleh melintasi desa Jinggan. Tahukah kalian? Kami utusan Adipati Surabaya. Membawa upeti untuk Sang Prabu. Tidak ada urusan. Kalian harus cari jalan lain. Tidak bisa. Kami harus masuk. Kami harus menyerahkan upeti pada Gusti Prabu. Iya, betul. Kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan upeti ini. Ayo, jalan. Hajar mereka! Bawa upetinya ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang Keling tidak mau gerak-gerik mereka di Jinggan akan tercium. Apa yang mereka lakukan sangat menyulitkan kita, Sunan Wudung. Mereka melarang saudagar muslim dari Gresik maupun Surapringga melintas Jinggan, baik yang mau ke kota raja maupun yang dari sana. Seharusnya rakyat Jinggan berterima kasih atas kedatangan saudagar kita. Mereka bisa menjual hasil panen mereka dan bisa membeli kain cita, merjan, dan juga wewangian yang dibawa para saudagar itu. Sekarang bagaimana sebaiknya sikap kita? Kanjeng Sunan Ampel yang lebih tahu. Sementara lebih baik kita mengambil jarak dari persoalan mereka. Maaf Ayahanda Sunan, apa tidak sebaiknya kita membela Majapahit kalau terjadi sesuatu? Selama ini Gusti Prabu sangat baik kepada kita. Beliau memberi keleluasaan kepada kita, bahkan dalam berdakwah, sampai masuk ke dalam lingkungan Kedaton. Betul anakku, tapi kita masih belum memiliki kekuatan. Ibarat anak. Kita masih belajar berjalan. Sangat berbahaya kalau kita ikut menceburkan diri ke dalam kancah perseteruan yang cukup besar. Kita bisa sedikit meringankan beban Majapahit. Saya kenal baik dengan Empu Supagati. Beliau dulu pernah berniat ingin masuk Islam. Tapi sampai sekarang belum ketemu saya lagi. Insya Allah, saya akan berusaha untuk mempengaruhinya. Untuk tidak membantu Keling. Sebaiknya tanah perdikan pemberian Sang Prabu kepadamu di Gelagahwangi segera dibangun. Dirikan masjid, karena tempat yang paling baik untuk bermusyawarah dan merencanakan sesuatu adalah masjid. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad, lebih dulu beliau mendirikan masjid waktu hijrah ke Madinah. Kami sudah membuka perkampungan Ayahanda. Insya Allah, saran Ayahanda akan segera kami laksanakan. Saya sudah merundingkannya dengan keluarga dan beberapa pengikut yang akan menemani kami. Kelihatannya banyak orang luar yang berkeliaran di desa kita, Sekar. Mau apa ya mereka? Dari logat bicaranya, sepertinya mereka orang Kulon. Kalau bukan dari Daha, pasti dari Keling. Semuanya menjadi serba aneh di sini ya, Luh. Iya.
Bopo siang malam hampir tidak pernah ada di rumah. Ayo. Apa kamu tidak curiga kalau kekasih anakmu itu mata-mata Majapahit? Saya yakin bukan, Kakang. Tapi memang akan sangat berbahaya kalau dia sampai mencium gerakan kita. Karena dia cucu rakyat Raga Campana. Gila, kenapa masih kau biarkan dia berkeliaran di Jinggan? Saya sudah berpikir untuk menghabisi dia. Kalau berani datang lagi ke rumah saya. Jangan mengotori tanganmu dengan darah. Sekar Langit tidak akan memaafkanmu. Kalau sampai kau lakukan itu, dia akan dendam kepadamu. Sewa pembunuh bayaran. Lakukan di luar desa. Supaya orang Majapahit tidak akan mencurigai kita. Dari mana kamu? Menaruh sesaji di perempatan. Cepat pulang. Jangan keluyuran. Iya. Selain saya mengintip sendiri, saya juga dapat berita langsung dari tabib yang mengobati Sang Prabu. Tidak ada kemungkinan sembuh. Saatnya sudah semakin dekat. Kita harus secepatnya menyerbu ke Daton. Sesudah Raja Tua itu meninggal. Bagaimana persiapanmu, Empu Supah? Sangat siap. Tegasnya, Gusti mau merebut tahta Majapahit dari Paman Gusti Betara sendiri. Tidak. Aku bukan sekedar ingin merebut tahta. Aku ingin melihat Majapahit bersimpuh di bawah Duli Keling. Di bawah kakimu, Wijaya Kusuma. Kalian harus membangun terah baru. Wangsa Girindra Wardana. Apa perlu Ayahanda Batara? Bukankah ayah masih termasuk Trah Rajasa? Ayah juga masih putra Eyang Prabu Kertawijaya. Benar. Tapi selama ini aku tidak pernah dianggap. Karena aku terlahir dari seorang selir. Penguasa Majapahit selalu menganggap kecil para Batara. Terutama pada ayah kalian. Di mata Sang Prabu, Bre Ikling tidak lebih dari orang gunung yang hina. Kalianlah yang harus menjadikan gunung itu memuntahkan lahar dan menyiram seluruh kedaton Wilwatikta sampai rata dengan tanah. Adi Ganggadara dan Kebu Petang. Ini kedua putraku. Dia penggantiku sebagai Batara Ikeling. Girindra Wardana Diah Wijaya Kusuma. Dan ini adiknya, Diah Rana Wijaya. Saya sudah mendengar sikap Paman Ganggadara kepada Ayahanda Wijaya Karana. Sebagai Brekeling, saya tidak akan melupakan jasa baik Paman. Terima kasih, Gusti. Nah, kita sudah boleh memulai pekerjaan suci ini. Patiwahan bisa membicarakannya dengan Adi Ganggadara dan Kebo Peteng. Persiapan pembuatan gubuk-gubuk untuk menampung prajurit-prajurit Keling yang akan dikirim kemari. Baik, Gusti. Hamba akan bicara lebih mendalam dengan Kakang Brahma Raja Ganggadara. Ya. Awas! Iya!
Cukup. Sampai di sini. Maaf. Kalian tidak apa-apa? Tidak. Kamu sudah memberitahu dia? Sekar, kamu itu bagaimana toh? Harusnya kamu segera kirim surat. Jangan sampai Kakang Arya Gading mengalami hal yang buruk. Tapi saya ingin bertemu dengan dia, Lu. Saya takut tidak bisa bertemu dia lagi selamanya. Bopo tidak ada di rumah. Kamu bisa bikin janji dengan dia. Mau ketemu di mana? Yang penting jangan di rumah ini. Di mana, Lu? Di mana saja. Begini. Di selatan desa sana ada candi tua. Kalau tidak salah, candi itu bernama Candi Tedunan. Tedunan? Kalian berdua bisa bertemu di sana. Ternyata kamu pintar juga ya, Lu. Itulah gunanya sahabat. Sudah, pergi sana. Bikinlah surat cepat. Tapi kamu tunggu di sini. Iya. Kur, sini. Cepat. Ada apa nih, Sekar? Bawa surat ini ke Majapahit. Sampaikan pada Gusti Arya Gading. Tahu rumahnya kan? Kamu pernah diajak Kakang Arya kan? Tapi saya takut, nih. Nanti dimarahi Gusti Bekel. Uang kudanya juga belum dimandikan semua. Nanti aku yang ngomong sama Bopo, ya. Tapi kalau nanti Gusti Bekel marah bagaimana? Tenang saja, aku yang akan membela kamu. Sekarang cepat kamu pergi. Dan ini bekal buat di jalan. Ayo, ayo cepat. Ayo. Cikur, mau kemana pagi-pagi begini? Disuruh Nini Sekar ke Kutaraja. Mau ngantar ini. Boleh saya lihat? Lo ya jangan, toh. Namanya surat kan rahasia pribadi. Kalau sampean baca, yang ngirim kan jadi malu. Oh, kamu mau dituduh sebagai mata-mata? Iya. Gusti Brahma Raja Gangadara telah melarang siapapun keluar dari desa Jinggan. Kamu tahu apa hukuman untuk seorang mata-mata? Sumpah saya bukan mata-mata. Sampean seperti baru kenal saya saja. Setiap sampean ke rumah Gusti Bekel, yang merawat kuda sampean kan saya. Makanya, kalau kau masih ingin melihat matahari terbit besok pagi, berikan surat itu padaku. Setelah itu, kau boleh melanjutkan perjalanan. Ingat, jangan sampai ada yang tahu kalau aku telah membaca surat itu. Ngerti? Ya ngerti toh. Pokoknya rahasia.
sekarang saya boleh pergi? Ya. Sekar! Sekar langit! Sekar! Mana Sekar? Anak itu sekarang semakin liar. Maaf Gusti, Sekar Langit sedang mencuci dengan teman-temannya di kali. Kamu harus menasihati dia, Langsep. Bilang, jangan keluyuran tanpa seizinku. Ngerti? Iya Gusti. Sudah. Ada apa, Gusti? Hubungi Prabaswara. Lakukan rencana itu. Baik, Gusti. Kalau Kakang bersedia, besok datanglah ke Candi Tedunan yang ada di selatan desa. Banyak yang ingin saya sampaikan kepada Kakang. Sekian dulu Kakang, dari kekasihmu, Sekar Langit. Bilang sama Sekar, besok saya pasti datang. Baik, Gusti. Hati-hati. Gusti? Ya? Oh, iya. Ini untuk membeli rumput kuda. Dan sisanya buat kamu. Wah, mestinya ndak usah, Gusti. Wong ini sudah jadi tugas saya. Terima kasih, Gusti. Sabar, Prabasara, sabar. Aku disuruh Ki Bekel ke Bopeteng. Mau apa? Ke Bopeteng menginginkan bantuanmu untuk membunuh seseorang. Kau tahu, mau dibayar berapa? Berapapun akan dibayar oleh Ki Bekel.